Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada malam pertama Ramadan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau pula kita sampaikan kepada junjungan Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara pertama, yakni tausiah seputar Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ridho Renaldi SHI MH kepada Al-Ustaz kami silakan. Maaf, acara pertama yakni akan disambungkan oleh Ketua Pengurus Masjid Paripurna Al-Jihad yakni Bapak Haji Muhammad Tulus SPM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang sehat, Bapak yang hadir bersama kita yang sangat menghormati, pemerintah, jemaah masjid, Al-Jihad, dan bersama ibu, bersama remaja yang kita banggakan. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya di bulan awal Ramadan ini kita bisa bertemu kembali, di mana setelah yang lalu ada sebagian saudara kita yang melakukan atau kita masih berada di sini. Tentu dengan rahmat Allah SWT kita bisa beribadah dengan baik. Dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW pas video beliau nanti dengan apa menjalankan hariannya doakan Bapak Ibu remaja yang kita membanggakan. Tidak terasa bulan Ramadan ada jatuh pada hari ini. Satu besok pasangannya 1 Maret 1 Ramadan. Tadi waktu sidang isbat dilakukan oleh Menteri Agama jam 7 Pak Dungin dari saya ikuti juga supaya saya jangan salahkan informasinya. Ternyata tanggal 1 Maret 1 Ramadan berdekatan sama waktunya untuk melaksanakan berpuasa. Bapak Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan ini tentu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu penghapusan dosa dan juga bulan yang banyak pembalasan ibadah yang akan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya 700 kali lipat yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita berikan. Ibadah dan sebabnya juga begitu. Satu, contoh satu kita
juta yang akan kita rasakan nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para raja. Di sini kami menghimbau juga kepada ibu Ramadan ini sama-sama kita semarakkan masjid kita, tingkatkan amal ibadah kita dengan sholat berjamaah, sholat tarawih, dan juga jangan lupa tadarusan setelah sholat isya nanti dan sebagai kampanye kita mari kita lupakan dan sholawatkan kebutuhan kepentingan masjid kita. Karena Allah SWT membalaskan dengan selipat dan bulan Ramadan ini yang Muharram juga kita rasakan bahwa semua dosa-dosa kita akan dihapuskan. Dan disinilah kita akan merasakan hidup kembali lagi setelah Ramadan ini dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih kembali lagi ke fitrahnya. Mari Ramadan itu bersama-sama kita melakukan masjid kita selama Ramadan ini untuk khusyuk dan mengikuti sholat tarawihnya dan juga bertadarus dan sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kita terlepas juga bahwa anak-anak kita, orang kita, mari kita bawa ke masjid. Karena mereka inilah yang di mata kita untuk mendoakan kita kelak. Dia inilah nanti sudah mata kita akan membantu membesarkan Islam dan mensejahterakan umat Islam karena dengan penuh ketakwaannya, penuh dengan motivasinya nanti untuk belajar Islam tentu memberikan satu masa membangun masyarakat yang Islamnya dan itu harapan kita mereka kita inilah yang kita harapkan nanti menjadi bangsa yang Islam itu kita hadapi. Bapak Ibu yang berbahagia, itu harapan kita programkan di masjid itu nanti akan disampaikan oleh ketua panitia, mari sama-sama kita dukung sehingga apa kepentingan kebutuhan masjid dan GTA itu akan terpenuhi sehingga apa yang kita wujudkan kesejahteraan dan juga untuk amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan. Itu amal ibadah kita inilah untuk satu hari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya ini yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia pada kita, diberi kesehatan yang prima sampai akhir Ramadan sehingga menunjukkan ketakwaan kita lebih baik dan lebih konsentrasi dan juga lebih fokus untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan tentu tidak lepas juga saudara kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, mari kita ajak besoknya supaya di bulan Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan keramaian di masjid kita dan kita tentu bisa berikan kepada dan jangan lupa juga tausiah-tausiah yang disampaikan oleh kita nanti kita ambil maknanya dan kita jalankan sehingga apa yang disampaikan dan menjadikan amal ibadah di dalam kita. Karena ilmu nanti akan disampaikan oleh tausiah setiap hari pada Ramadan ini oleh alusan kita itu adalah ilmu yang akan kita terapkan dan kita akan sampaikan juga ke anak-anak kita. Dan ini yang saya sampaikan, semoga Allah SWT berkata kepada kita semua dan nanti sampai Ramadan kita tetap ini bisa sebaik mungkin. Ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga para pengurus masjid selama ini mungkin ada kesalahan khilafan yang tidak memenuhi dalam melaksanakan tugas kami dan saya sebagai ketua bagian ini minta maaf kepada karena kita harus saling memaafkan walaupun dengan Allah atau dengan nafsu walaupun dengan Allah kita saling setiap hari memaafkan kita saling memaafkan Allah kita ampun dan kepada manusia kita sering minta maaf agar dosa yang ada kita ini bisa terhapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Nur SEM atas kata sambutannya. Acara selanjutnya, tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwan Aziz, SHIMA kepada Al-Ustaz
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kembali kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sidang isbat sudah memutuskan malam ini kita salat tarawih. Insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kata Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy nama bulan itu Ramadan, bulan pembakaran dosa. Maka orang yang hidup di saat Ramadan merugi. Andai kata Ramadan datang, dia hidup di dalamnya, tapi tak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Karena Rasulullah katakan banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin fi siyami Ramadan. Banyak orang yang berpuasa di siang Ramadan, tapi mereka hanya mendapatkan ilal ju' wal atas. Mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tak paham apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah ketika Ramadan itu datang. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, judul yang sudah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru malam ini tentang kaifiyat pelaksanaan puasa Ramadan. Agar Ramadan kita diterima, maka kita perlu tahu apa saja yang diinginkan oleh Allah ketika Ramadan itu datang. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa saja rukun daripada puasa Ramadan. Anak yang mencatat, tolong dicatat dengan baik, karena katanya tadi ada hadiah, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Ya Pak Ketua ya. Berapa hadiahnya Ustaz tak tahu. Insya Allah banyak kayaknya. Tapi jangan beri mercon. Yang pertama, rukun dari puasa itu niat. Kata Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu tergantung niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang berpuasa besok, niatnya hanya segan dengan mertua, tak dapat. Angapu puasa, segan dan dia tinggal mami tua. Kalau tak puasa ketahuan. Segan dengan mertua, tak dapat pahala. Kamu apa puasa? Malu. Anak saya puasa, masa saya sudah besar tidak puasa? Malu. Makanya kata Nabi, tak ada orang yang tahu siapa orang yang berpuasa. Yang tahu siapa yang berpuasa dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang tanya hari ini bagaimana ciri-ciri orang yang berpuasa, tak bisa kita sebut Pak. Saya bisa Pak Ustaz, apa cirinya? Bibirnya pecah Pak Ustaz, tidak jamin. Banyak orang sariawan ini bibirnya pecah, nak puasa Pak. Loyo dia Ustaz, loyo rumah dia Ustaz, tak jamin. Coba tengok besok ketika orang puasa, banyak orang yang pandai untuk drama.
setelah makan siang pulang ke rumah ditanya oleh emaknya, "Nak, kamu tadi di sekolah tak makan kan? Masih puasa kan?" Apa kata anakku? "Tengoklah mata loyo aku di dalam." Tak jamin bang. Makanya puasa itu dari Allah dan Allah yang akan memberikan balasannya. Maka ketika hari ini masuk tanggal 1 Ramadan, niatlah kita. Niat kita tidak lain adalah lillahi. Kalau kita buka beberapa dalil tentang niat, maka niat puasa Ramadan itu nawaitu saumawadin an adai wa kisahri Ramadana hadhihi sanati lillahi. Kapan kita berniat Pak Ustaz? Ada dua pendapat ulama. Kata Imam Malik, mulai nanti selesai sholat tarawih, maka kita sudah boleh untuk berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'-nya. Berapa kali kita berniat Pak Ustaz? Kata Imam Malik, sekali untuk 1 bulan boleh. Maka malam nanti niatlah, sengaja aku puasa 1 bulan lamanya karena Allah Ta'ala. Besok lagi ketika kita sudah sahur, berniat. Tak perlu berniat. Itu kata Imam Malik. Sedangkan kata Imam Asy-Syafi'i, berniat itu setiap malam ketika kita akan melaksanakan puasa besok pagi. Bangun kita sahur, makan kita, selesai itu berniatlah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fatisahhi Ramadana hadhihi sanati lillahi. Ini rukun pertama. Berarti kalau tak berniat tak sah. Kalau kita tengok hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung kepada niat. Berarti yang tak berniat tak sah dalam hukum fikih. Yang kedua, apa rukun daripada puasa itu? Yang kedua rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukunnya. Apa saja yang membatalkan puasa juga harus tahu. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dengan sengaja. Dimakan dengan sengaja batal. Kalau lupa Pak Ustaz, itu rezeki. Maklumlah, cuma sekali setahun puasanya di mana. Begitu selesai sahur, lalu sholat subuh, lalu tidur, bangun tidur jam 8 biasa sarapan. Begitu dibuka tubuh masih ada yang goreng, dimakannya. Tiba-tiba datang istri, "Bapak, hari ini kan puasa pertama." Astagfirullahaladzim. Maka ludahkan cepat apa yang ada di mulut, berkumurlah. Tidak ditelan dulu Pak Ustaz. Katanya pernikahan. Yang sudah masuk di dalam perut, alhamdulillah, sudah rezekinya tuh. Tapi sekali itu aja. Yang ulang-ulang kali pula. Dia lupa bisa. Tak bisa. Lalu apa lagi yang membatalkan puasa? Minum dengan sengaja. Makanya kalau bisa selama Ramadan berkumur-kumur itu makruh, kata Imam Syafi'i. Kenapa dikhawatirkan nanti ketika berkumur-kumur masih ada sisa tertelan? Itu yang membatalkan puasa. Terutama anak-anak kami ini yang biasa berkumur-kumurnya kadang-kadang kan sambil berpulang-pulang. Kadang-kadang tertelat, masuk dalam rombongan. Batallah tuh, batal. Apalagi yang membatalkan puasa? Hilang ingatan. Orang gila, orang yang mabuk, orang yang dalam keadaan pingsan sampai dia sadar, maka batal. Rafi al-qalam salasun. 3 tergantung catatan malaikat. Pena malaikat itu tergantung atas 3 hal. Apa saja dia? Salah satunya adalah orang yang pingsan, orang yang hilang ingatan sampai dia sadar, maka amalannya tidak dicatat oleh para malaikat. Maka Bapak dan Ibu, kalau besok ada orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, batal puasanya. Yang keempat, apa yang membatalkan puasa? Bagi perempuan haid dan nifas. Ketika waktu
berpuasa di siang hari, mendadak si M datang. Yuba, baik. Maka batal dengan sendirinya. Termasuk ibu-ibu yang melahirkan, batal puasa. Maka ketika hari ini kita sadar itu yang membatalkan puasa, kita tahu, maka ketika menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu terjadi dia, maka tidak dibenarkan kita melanjutkan puasa kita. Dan satu lagi ini yang penting sekali, kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, termasuk memasukkan jari tangan ke lubang mulut, atau memasukkan dia ke dalam di bagian belakang, maka itu pun membatalkan puasa, kata Imam Malik. Maka hati-hati, jangan memasukkan tangan ke dalam mulut, akibatnya muntah, ini juga membatalkan puasa. Tidak cukup dengan itu saja, kita harus hindarkan segala yang akan merusak nilai puasa Ramadan kita. Apa saja yang merusaknya? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, maka orang yang tingkatan puasa yang paling baik namanya adalah saumul khusus. Apa saja orang yang hari itu disebut dengan saumul khusus? Dia puasa tidak hanya menahan lapar, dia puasa tidak menahan haus saja, tapi dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga lisannya, dia jaga amarahnya. Inilah orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena inti dari puasa itu wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang itu mampu mengendalikan amarah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bapak dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ujung dari ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Maka menjadi orang yang bertakwa, mulai malam ini jaga-jagalah kesabaran kita. Malam harinya kita tingkatkan dengan amal soleh. Untuk apa? Agar kita bisa bersilaturahim seperti malam ini, saling memberi maaf antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah kalau ini kita lakukan kaifiatnya dengan baik, Allah jamin dosa kita dihapuskan 1 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu rahimahullah yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Setelah ini kalau hidup kita sudah berakhir, mudah-mudahan inilah akhir yang terbaik pula yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena malam ini pertama tak banyak-banyak ceramah. Pertanyaan pertama, sebutkan rukun puasa. Yuna, cepat. Mana minnya? Minnya. Nama siapa? Gibran. Mamanya datang. Tunggu dulu, bisa tanya mama datang tak? Datang. Papa datang. Datang. Besok suruh datang dua-duanya terus ya. Mantap. Oke, pertanyaannya tadi, apa saja rukun puasa? Niat, menahan diri segalanya. Dari segalanya. Yang sempurna. Niat, menahan diri. Niatnya apa? Baca niatnya. Nawaitu sawma wa minhan ada'i syahri fardhi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sempurnakan lagi. Nawaitu sawma wa minhan ada'i syahri fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya. Yang kedua, menahan diri. Ya. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik. minum dengan sengaja,
mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, baik. Kesiapannya, alhamdulillah. Nah, anggap soal kedua khusus untuk perempuan. Soal kedua, bacakan ayat perintah tentang puasa. Mana? Perempuan Mana? ayo Ayo, silakan. maju di samping apa aja? Di samping pembatas saja. Tidak usah maju ke depan. Mana? Ayo. Yang remaja juga? Oh enggak? Ibu-ibu? Anak-anak saja. Mana anak-anak? Ayo, bacakan. Ya, maju. Cepat. Ada? Besok mau puasa. Ada, Bu? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ustaz tadi hanya. Baik, kita ganti soalnya. Sebutkan tempat yang membatalkan puasa. Baik, baik, bisa. Jadi perempuan atau pria? Empat. Ada? Mana? Ayo nak, maju. Dok, maju. Ada bisa. Ayo, lebih cepat lebih baik karena kita mau sholat tarawih. Nggak ada? Masya Allah. Mana? Ayo maju. Ya, maju ke depan sampai di sini. Sampai di sini aja. Maju. Ayo berdiri. Iya, maju nggak apa-apa. Kasih mic-nya, jangan sampai ke depan. Di situ aja. Tempat yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faiha. Jawabannya, makan daging secara sengaja, hilang ingatan atau belangsat, memasukkan jari ke dalam mulut dengan sengaja, kumur-kumur secara berlebihan. Oke, baik. Kasih hadiahnya. Terima kasih. Kepada Ibu rahimahullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan sambutan awal tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyampaikan pasal hikmah sekaligus kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rodi Abdul SK MK. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh panitia Ramadan serta jemaah sholat tarawih yang kami muliakan. Kami mungkin tidak memberikan sambutan, ini menyampaikan program-program kita pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami panitia dan pengurus sepakat program pembangunan bulan Ramadan tahun ini pertama yaitu penyelesaian
lantai 3 MDI Al-Jihad, mulai dari pemasangan jendela aluminium, jadi kurang ada 15 jendela, kemudian termasuk trali dan partisi sliding door, kemudian ada toilet dan ada tempat wudhu. Nah, ini angkanya kami lagi hitung supaya nanti ketemu angka yang akurat. Kemudian yang kedua, pemasangan koral sikat 150 meter persegi yang banyak berjumpa, dikali upahnya saya itu 135.000 per meter persegi. Jadi totalnya ini 20.250.000 rupiah. Nah, apa yang kita koral sikat ini gang yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian atau di sebelah kanan kami. Jadi kita pasang koral sikat ya agar kelihatan rapi dan indah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan biaya operasional malam-malam Ramadan kita, kami panitia dan pengurus sudah sepakat satu malamnya yaitu 900.000 rupiah. Jadi kalau dikali 30, total kebutuhan kita 27 juta rupiah selama 30 malam. Dan alhamdulillah sudah tercatat 16 orang ya donatur. Dari 16 donatur ini sudah menutupi 14 malam yang kita, yang totalnya 12.700.000. Sehingga kita masih ada kekurangan 16 malam lagi yang jumlahnya 14.300.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian jamaah yang ingin berpartisipasi ya, yang ingin bersedekah untuk kepentingan malam-malam Ramadan kita, ya tidak harus full satu malam 900.000. Boleh separuhnya, boleh seperempatnya, boleh berapa saja yang diniatkan untuk membantu kegiatan malam-malam Ramadan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedekah menutupi proporsional 14 malam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas lipat ganda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sesuai dengan keinginan ibu-ibu kemarin di jemaah ibu-ibu, mengeluh panas kemarin ya, kami sudah pasang 8 kipas angin tambahan ya. Jadi sudah terlihat di sisi kanan ada 3, di sisi kiri ada 3, kemudian di belakang ada 2. Nah itu kipas angin baru semua ya, ibu-ibu. Itu kipas angin baru. Masih terasa panas ibu-ibu? Panas? Nah ya, kalau panas kita buka pintu ya. Nah alhamdulillah kipas ini sudah selesai semua nih. Ada donaturnya, saya ingin bacakan sebentar. Pertama, kipas yang 2 di belakang itu donaturnya ini Pak Sugeng Wiono, kemudian Pak Eru Setiawan. Dan kemudian kipas yang 3 kiri 3 kanan ini ada dari hamba Allah 1 orang, 2 orang dari hamba Allah. Kemudian ada dari Pak Haji Yarmansa 1 buah. Kemudian ada Pak Haji Hidayat Lubis 1 buah. Kemudian Ibu Hajah Nani Wahyuni 1 buah. Kemudian Haji Sam Alifis 1 buah. Alhamdulillah, semoga Allah balas berbahagia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, malam ini 58 hadiah lagi masih ada. Hadiah yang dibagikan ini tadi itu jumlahnya 60 hadiah, tapi khusus buat anak-anak dan remaja. Nah, tujuan kami agar anak-anak dan remaja ini tertib. Anak-anak dan remaja bersedia untuk tertib ya. Kalau tertib, hadiahnya akan kami bagikan 2 malam. Kalau nggak tertib, kami nggak bagikan hadiahnya. Nah, khusus untuk orang tua dan ibu-ibu, seperti biasa kami akan berikan 2 voucher belanja, tapi di
malam kedua Sabtu sampai malam terakhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Karena waktu, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang telah berinfak juga. Semoga Allah SWT melipat gandakan rezeki dan pahala Bapak Ibu jemaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pelaksanaan salat tarawih dan zikir secara berjamaah yang bertindak sebagai imam yakni Al-Ustaz Irham SSY, yang bertindak sebagai imam yakni Saudara Muhammad Musi Ramadan. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan zikir secara berjamaah, kami akan informasikan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang akan membawa makanan, minuman untuk tadarusan sahur dan berbuka. Yang pertama, pembawa makanan dan minuman untuk tadarusan pada malam hari ini yakni Bapak Haji Muhammad Ulum SPMM dan Ibu Amina Damantul. Kemudian pembawa untuk sahur nanti oleh Bapak Roni Amril SHMH, dan untuk membawa berbuka puasa besok yakni Ibu Hajah Nani Wadun. Demikian serangkaian acara Mulia Ramadan pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.